Saudara, mari kita berdoa sekali lagi, memohon berkat Tuhan pada waktu kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari Paskah. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Dan Tuhan, biarlah hati kami juga Tuhan yang siapkan untuk kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Tuhan, bekerjalah dengan leluasa di antara kami. Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan sekali lagi membawa kami dekat kepadamu. Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, mari kita bersama melihat satu bagian Alkitab yang akan kita renungkan dari Mazmur 118. Saudara, saya mengajak kita merenungkan dari bagian ini, sebuah Mazmur yang cukup panjang. Saudara, kita tidak akan baca sekaligus, tetapi nanti sedikit demi sedikit saudara akan saya ajak kita lihat. Saudara, buka bagian itu dan jangan tutup, karena nanti kita akan bolak-balik terus-menerus saudara ke dalam bagian itu. Mazmur 118. Nah, saudara, Mazmur 118 adalah bagian dari kumpulan Mazmur pujian, yaitu Mazmur 113 sampai 118. Saudara, jadi 6 Mazmur ini 113 sampai 118. Ada banyak Mazmur yang berisi pujian kepada Tuhan, bukan cuma 6 ini sebetulnya, tetapi Mazmur 113 sampai 118 adalah Mazmur yang khusus memuji Tuhan karena Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan Mazmur 118 adalah terpanjang dari 6 Mazmur itu, dan seringkali saudara ini digunakan oleh orang Israel di dalam suasana perayaan untuk mengingatkan mereka besarnya anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tetapi saudara, Mazmur 118 bukan hanya digunakan oleh orang Israel untuk mengingat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, tetapi juga digunakan oleh orang Kristen untuk mengingat karya Yesus Kristus bagi mereka. Nah saudara, kenapa bisa begitu? Karena Mazmur ini dikutip di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di dalam Kisah Para Rasul dan di dalam surat 1 Petrus. Dan Mazmur ini dikutip di dalam Perjanjian Baru untuk peristiwa yang sangat penting, yaitu di dalam kisah ketika Yesus masuk ke Yerusalem pada waktu Minggu Palem. Dan juga untuk menggambarkan kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, di bagian yang sangat penting itu, Mazmur ini dipakai oleh para penulis Injil untuk menggambarkan peristiwa itu. Saudara, maka walaupun Mazmur 118 ditulis di dalam konteks orang Israel, tetapi para penulis Injil melihat bahwa Mazmur ini bicara tentang Yesus. Maka adalah tepat jika kita juga membacanya dari terang Injil. Nah saudara, saya tidak akan membahas Mazmur ini berurutan, tapi saya akan mengajak kita melihat dulu apa yang dikatakan Mazmur ini tentang Yesus, dan kemudian baru kita melihat bagaimana seharusnya kita berespon. Saudara, mari kita melihat dulu 2 bagian dalam Mazmur ini yang bicara tentang Yesus. Ayat 25 sampai 26 terlebih dahulu. Ayat 25 sampai 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah saudara, ingatkah kapan kalimat ini muncul di dalam Injil? Di minggu yang disebut Minggu Palem. Saudara, baru minggu lalu Pastor Yunias membahasnya. Saudara, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak menyambut dia dengan seruan Hosana. Dan istilah Hosana secara harafiah artinya adalah selamatkan kami. Berupa seruan permohonan kepada Tuhan untuk menyelamatkan. Dan itulah kata yang dipakai di sini. Ya Tuhan, Hosana, atau artinya ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks Mazmur 118, kalimat diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang akan masuk ke Yerusalem. Mereka pilgrim dari berbagai tempat, mereka menuju ke Yerusalem dan mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka datang dalam nama Tuhan, mereka membawa korban persembahan bagi Tuhan untuk disembelih di mezbah, maka mereka berdoa memohon berkat dari Tuhan. Lalu mereka yang di dalam rumah Tuhan akan membalas, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah saudara, pada waktu Yesus akan masuk ke Yerusalem, Yesus datang di dalam nama Tuhan. Dengan membawa korban juga. Tapi korban yang dia bawa yang paling berkenan kepada Allah, yaitu dirinya sendiri. Dan dia bukan disembelih di mezbah, tapi digantung di atas kayu salib untuk semua manusia. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Yesus menggenapi itu. Dia datang, dia membawa korban persembahan dirinya masuk ke Yerusalem untuk mati di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, di ayat 22 sampai 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Nah, saudara, bagian ini juga dikutip beberapa kali di dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut dari suatu bangunan. Batu itu biasanya adalah batu yang paling besar, paling kuat, dibentuk paling rapih, dan setelah batu itu diletakkan, semua batu lain akan disusun mengikuti batu itu. Ke kiri, ke kanan, ke atas, maka batu itu menjadi fondasi dan penentu akan seperti apa bangunan itu nantinya. Nah, saudara, gambaran di dalam Mazmur 118 ini, seakan-akan ada sebuah proyek bangunan yang sedang dikerjakan oleh tukang-tukang bangunan. Dan tukang-tukang itu mencari batu yang bisa menjadi batu penjuru untuk bangunan mereka. Nah, seakan-akan saudara, mereka sedang memeriksa Yesus. Lalu mereka bertanya, dari mana asalnya Yesus? Galilea, daerah yang rendah. Apa pendidikan formalnya? Tidak ada. Bagaimana ajarannya? Dia melanggar Sabat dan berteman dengan orang berdosa. Dia menelanjangi dosa mereka, menegur kemunafikan mereka. Mereka tidak suka itu. Maka setelah mereka memeriksa Yesus, mereka memutuskan menolak dia. Dia tidak cocok menjadi batu penjuru bagi kita. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 menceritakan, di hadapan sidang mahkamah agama waktu itu, Petrus dengan terus terang berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Merekalah tukang bangunan itu yang menolak Yesus dan membunuh dia. Tapi Allah telah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dengan membangkitkan dia. Kebangkitan Yesus menunjukkan Yesuslah batu penjuru yang menjadi fondasi penentu dari seluruh bangunan, yaitu umat Allah. Karena barang siapa yang percaya kepada dia menerima keselamatan, dan barang siapa yang menolak akan binasa. Maka ayat ini saudara menggambarkan kematian dan kebangkitan Yesus. Dia ditolak oleh tukang-tukang bangunan itu, dia dibunuh, tapi Allah membangkitkan dia dan menunjukkan dialah batu penjuru itu. Nah, saudara, Mazmur 118 ini menjadi favorit dari banyak orang Kristen sepanjang zaman. Saudara mungkin jarang membacanya, tetapi ini menjadi favorit banyak orang Kristen, termasuk Martin Luther. Karena sangat menguatkan mereka. Saudara, Martin Luther pernah berkata begini, sekalipun seluruh Mazmur dan kitab suci sangat berharga bagiku sebagai penghiburanku dan sumber kehidupanku, aku jatuh cinta khususnya dengan Mazmur ini. Ketika kaisar dan raja, orang bijaksana dan terpelajar, bahkan orang-orang kudus tidak dapat menolongku, Mazmur ini adalah sahabatku dan menolongku keluar dari banyak kesesakan. Kenapa, saudara? Karena Mazmur 118 bukan saja bicara tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan, yang mati dan bangkit bagi kita. Tetapi ini juga bicara bagaimana seharusnya kita berespons. Mari sekarang kita lihat, saudara, 4 hal yang dikatakan Mazmur ini sebagai respons kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Mari yang pertama kita lihat ayat 1-4. Mazmur 118 ayat 1-4. Saya bacakan, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dia ulang kalimat yang sama di ayat 2-4. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun, maksudnya para imam, berkata sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang pertama. Bagaimana kita berespon kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau saudara perhatikan, Mazmur 118 dimulai dengan ayat ini dan diakhiri dengan ayat kalimat yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. His love endures forever. Saudara-saudara penafsir Alkitab mengingatkan, banyak orang terlalu cepat berpindah dari
berita Kristus bangkit, kemudian langsung bertanya apa yang harus saya lakukan. Yesus sudah bangkit, lalu apakah saya harus pergi kemudian memberitakannya? Kita terlalu cepat dari berita itu kepada apa yang kita lakukan. Tapi Mazmur 118 mengingatkan kita. Respon yang pertama dan paling penting atas kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum kita melakukan apapun. Adalah kita bersyukur dan memuji Tuhan. Karena sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. His love endures forever. Saudara, respon kita yang paling penting dan pertama adalah bersyukur dan memuji Tuhan. Hari Paskah, saudara, adalah hari di mana Tuhan tidak membiarkan Yesus dan juga kita tetap di dalam kematian. Allah membangkitkan Yesus. Dan itu berarti juga membangkitkan kita dan memberikan hidup yang kekal. Kalau saudara ingat lagu yang sering kita nyanyikan ini. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Karena Yesus hidup, aku dapat menghadapi hari esok. Karena Yesus hidup, ketakutan kita lenyap. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Dan hidup hari ini layak untuk dihidupi. Hanya karena Dia hidup. Saudara, maka Paskah adalah hari pujian bagi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ayat 5-6, saudara, mari kita baca ayat 5-6. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini yang kedua. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudara, di dalam konteks Mazmur 118, kesesakan yang dialami orang Israel adalah perbudakan di Mesir. Mereka berada di bawah penindasan oleh bangsa yang sangat kuat. Dan di dalam kesesakan itu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab dengan beri kelegaan, Dia bebaskan mereka. Tapi yang sangat menarik, kemudian mereka berkata begini. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudara, kalimat ini bukan keluar dari orang yang meremehkan bahaya. Seakan-akan saudara waktu di dalam bahaya mereka ketakutan, mereka menjerit, mereka berteriak. Ketika sudah dibebaskan, apa sih baru segitu doang bahayanya. Begitu saudara. Mereka bukan begitu. Tetapi kalimat ini keluar dari orang yang setelah melewati bahaya. Lalu mengalami pertolongan Tuhan. Dan setelah itulah mereka jadi sadar ternyata bahaya sebesar apapun tidak melebihi kuasa Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, bagi para murid Yesus, mereka juga mengalami ketakutan luar biasa ketika Yesus mati di salib. Mereka dari orang yang tadinya bangga mengikuti Yesus, tiba-tiba menjadi orang-orang yang sekarang seperti kriminal. Karena guru mereka kemudian disalibkan. Dan mereka bersembunyi di ruangan yang terkunci. Mereka tidak berani pergi keluar. Mereka ketakutan. Seperti apa hidup mereka di depan pun mereka tidak tahu. Sampai Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Maka mereka bisa berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan mereka keluar bersaksi sampai mati martir bagi Yesus. Saudara, ketakutan adalah pengalaman semua manusia. Dan ketakutan bisa timbul karena berbagai macam penyebab. Kita takut sakit, kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, kita takut kecelakaan, kita takut orang merampok kita takut kematian, kita takut dan khawatir karena berbagai macam hal. Di balik semua ketakutan itu sebetulnya ada satu kesadaran yang sama. Yaitu kita tahu bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Itu sebabnya kita takut. Dan kalau kita pikir, apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap kita? Ada orang jawab dengan sederhana begini. Tidak ada yang bisa dilakukan, salah saudara. Apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Banyak. Manusia bisa menyakiti hati kita dengan berbagai kejahatan mereka. Manusia bisa menipu kita, membuat kita kehilangan uang. Manusia bisa menyiksa kita, membunuh kita. Manusia bisa lakukan banyak hal kepada kita. Tapi Mazmur ini mengajak kita menempatkan ketakutan kita di tempat yang benar. Tuhan di pihakku. God is for me. Maka apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku? Bukan kita tidak takut lagi, tetapi ketakutan itu menjadi pudar
Karena dibandingkan dengan Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa. Saudara, maka mari kita belajar bertanya, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? If God is for me, apa yang manusia bisa lakukan kepadaku? Apa yang dapat dilakukan resesi ekonomi yang mungkin terjadi di depan? Penyakit yang kita hadapi, pencobaan daripada si setan. Apa yang dapat mereka lakukan terhadap aku? Tuhan di pihak kita. God is for me. Aku tidak akan takut. Ini respons yang kedua. Yang ketiga, saudara mari lihat di ayat 7 sampai 14. Mazmur ini berkata, saudara, ayat 7 sampai 14, karena Tuhan di pihakku dan menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Aku didesak dan didesak supaya jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ini yang ketiga. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah saudara, apakah bahaya yang dihadapi itu kecil? Sangat besar saudara. Pemazmur berkata begini, segala bangsa, semua orang melawan aku, mengepung aku seperti lebah, sangat banyak dan ganas dan mendesak dia supaya dia jatuh. Tapi dalam keadaan itu Tuhan menolong aku, menjadi keselamatanku. Dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Maka lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Charles Spurgeon, saudara, mengatakan ada 5 alasan mengapa lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang pertama dia berkata karena itu lebih bijaksana. Allah bisa dipercaya, sementara manusia tidak. Jauh lebih bijaksana kita percaya kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia. Yang kedua, karena itu lebih benar. Allah memberitahu kita untuk percaya kepadanya dan jangan percaya kepada manusia yang berdosa dan tidak bisa dipercaya. Maka lebih benar kita berlindung kepada Allah. Yang ketiga, dia berkata karena itu lebih aman. Sangat berbahaya percaya kepada manusia yang cenderung akan mengecewakan kita. Dan kalau manusia bisa mengecewakan kita, dia pasti akan mengecewakan kita satu kali nanti. Lebih aman. Yang keempat, kata Spurgeon, karena dampaknya lebih baik bagi kita. Ketika kita percaya berlindung kepada Allah dan bukan percaya kepada manusia, kita bertumbuh di dalam iman dan karakter kita. Dan yang kelima, karena itu lebih berguna bagi kita. Allah melihat iman kita, Dia menghargai itu dan Dia memberkatinya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan mengerti ini. Tapi sayangnya banyak orang Kristen juga tidak mengerti. Saudara, saya pernah berikan ilustrasi juga di dalam khotbah di sini. Waktu kita sakit masuk angin, apa yang pertama kita ingat? Apakah doa atau tolak angin dan Panadol? Yang mana yang saudara ingat? Waktu kita mengalami masalah, siapa yang pertama kita ingat? Apakah Tuhan atau kenalan kita yang mungkin bisa menolong pejabat, polisi, orang yang punya pengaruh? Waktu kita mengalami tekanan dosa, apa yang pertama kita ingat? Apakah kita menyerah, kita mencari pembenaran, atau kita berdoa memohon kekuatan Tuhan? Apa yang kita ingat? Saudara, bukan berarti kita tidak ke dokter, tidak minum obat, tidak minta pertolongan teman. Bukan, Tuhan bisa pakai semua itu. Tapi apakah kita mengerti dan percaya bahwa di balik semua pertolongan yang bisa kita terima adalah kuasa Tuhan sendiri. Maka jangan percaya kepada semua yang bisa menolong kita, tapi percayalah kepada Tuhan di balik itu. Saudara, apakah kita mengerti dan percaya bahwa sakit yang kita alami, kesusahan yang kita tanggung, air mata yang kita alirkan, tidak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Dan Tuhan bukan saja memberikan kekuatan bagi kita menanggungnya, Dia juga akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Kalau kita tidak percaya itu, lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, apakah kita sungguh bisa berkata, God is for me, Tuhan di pihakku, maka lebih baik aku berlindung pada Tuhan
daripada percaya kepada manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara. Mari kita lihat ayat 15 sampai 21. Saya bacakan. Ayat 15 sampai 21. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ini yang keempat. Aku tidak akan mati tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, tangan kanan Tuhan artinya kekuatan Tuhan yang bertindak dengan perkasa. Tetapi pemazmur mengaku banyak kesusahan yang dia alami adalah karena kesalahannya sendiri. Maka Tuhan bukan saja menolong dia tapi menghajar dia dengan keras. Kata yang dia pakai adalah mendisiplin dia. Dia berkata, Tuhan telah menghajar aku, mendisiplin aku dengan keras. Tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Tuhan tidak membiarkan dia mati, malah bertindak menolong dia dengan tangan yang perkasa. Maka di ayat 17 dia berkata, aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, dia bukan saja bersyukur dia hidup, tapi dia berjanji hidupnya ini, kesempatan yang masih ada ini. Walaupun Tuhan sudah menghajar dia karena berbagai kesalahan dia, dosa dia sepanjang hidupnya, tapi Tuhan masih berikan dia hidup. Dia akan pakai itu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, ini memberikan pertanyaan penting buat kita. Hanya orang yang hidup yang bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang mati tidak bisa. Tapi selama kita masih hidup, apakah kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Atau sebetulnya hidup kita tidak ada bedanya dengan orang mati yang tidak lagi bisa bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan? Saudara, di dalam perjalanan hidup kita banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan kita. Dan kadang ada disiplin dari Tuhan, tapi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, kita pakai untuk apa? Saudara, biarlah kita seperti pemazmur berkata, aku tidak akan mati tapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada satu hal yang sangat menarik, saudara. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, Mazmur 113 sampai 118 ini dibacakan pada waktu perayaan Paskah orang Yahudi. Atau biasa disebut Passover. Saudara, Paskah orang Yahudi itu adalah mengenang peristiwa malam terakhir waktu mereka di Mesir. Malam itu Tuhan menyuruh mereka menyembelih anak domba, lalu mengoleskan darahnya di ambang pintu dan di kedua tiang pintu mereka. Karena malam itu malaikat Tuhan akan menjalani Mesir dan membunuh semua anak sulung di setiap keluarga. Tetapi ketika dia melihat darah di ambang pintu dan kedua tiang pintu mereka, dia akan melewati rumah itu. Dan itulah sebabnya disebut Passover. Mereka dilewatkan oleh malaikat, diselamatkan dari kematian karena darah korban anak domba. Hari ini Paskah kita berbeda. Karena Yesus sudah menggenapi Passover. 1 Korintus 5 surah ayat 7 berkata begini. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Kita diselamatkan bukan dengan darah korban anak domba, tapi dengan darah Yesus. Dan kita bukan sekedar dilewatkan Passover dan kemudian kita tidak mengalami kematian. Bukan, tapi kita menerima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah Paskah kita. Dan saudara ingat, perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus, perjamuan makan Passover itu yang dilakukan bersama dengan murid-muridnya. Di akhir dari perjamuan itu, Matius 26 ayat 30 mencatat begini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ngapain? Di sana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu ditangkap, diadili, lalu disalibkan, dan hari yang ketiga dia bangkit. Tapi sebelum semua itu terjadi, di perjamuan malam terakhir itu, di perjamuan makan Passover itu, Yesus bersama muridnya menyanyikan pujian. Apa yang mereka nyanyikan? Sebagai orang Yahudi,
di perjamuan makan Passover yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 113 sampai 118. Beberapa Mazmur mungkin dinyanyikan sebelum makan. Lalu kemudian setelah makan mereka menyambung dengan beberapa Mazmur lagi. Dan Mazmur terakhir yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 118. Sebelum kemudian mereka berjalan ke Taman Getsemani dan Yesus ditangkap di sana. Pertanyaan saya, saudara, apa yang dirasakan oleh Yesus ketika dia menyanyikan Mazmur 118? Dan sampai di ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. This is the day that the Lord has made. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Saudara, kita suka menyanyikan lagu ini dengan ringan begitu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Saya yakin Yesus menyanyikannya tidak dengan seringan itu. Apa yang dimaksud dengan harinya Tuhan? Apa yang dimaksud dengan this is the day that the Lord has made? Hari itu adalah hari di mana Tuhan menyatakan keselamatan. Dan Mazmur ini mengajak, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalam hari itu. Saudara, apa yang dirasakan oleh Yesus? Dia tahu dia akan mengalami penderitaan sebentar lagi. Dia tahu dia akan diremukkan sampai habis. Dia tahu dia akan betul-betul mengalami penderitaan terbesar. Tapi itu adalah hari sorak-sorai dan sukacita bagi manusia yang dia tebus. Dia akan mengalami kemenangan bagi kita. Dia akan menanggung hukuman dosa bagi kita. Dan dengan itu dia menebus kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita. Yesus tahu itulah harinya. Dia tahu itulah harinya dia akan mengalami kemenangan bagi kita. This is the day that the Lord has made. Dan Yesus menyanyikan itu. Dan kemudian berjalan menuju Taman Getsemani. Saudara, ayat ini, ayat 24 ini, dipakai Tuhan untuk menguatkan banyak orang. Paling tidak ada 3 orang martir di Perancis di abad ke-18. Yang dikuatkan luar biasa oleh ayat ini. Orang pertama bernama Louis Rang. Dia seorang pendeta gereja reform di Perancis yang waktu itu dianiaya oleh pemerintah. Dia ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Dia ditawarkan untuk dibebaskan kalau dia mau menyangkal imannya dan mengaku bahwa ajarannya salah. Tapi dia menolak. Dan sambil digiring ke tiang gantungan, dia menyanyikan sebuah lagu yang liriknya dibuat berdasarkan Mazmur 118 ayat 24 ini. Di dalam bahasa Prancis. Lirik lagu itu bisa diterjemahkan bebas kira-kira begini. Inilah hari bahagia yang kita tunggu-tunggu. Nyanyikanlah pujian kepada Allah yang memberi kita sukacita dan kesenangan yang tak henti-hentinya. Dia tahu dia akan digantung dan mati. Tapi hari itu adalah hari bahagia yang dia tunggu-tunggu katanya. Karena dia akan mengalami sukacita dan kesenangan bukan di dunia ini, tetapi di kekekalan untuk selamanya. This is the day that the Lord has made. Beberapa minggu setelah Louis Rang mati digantung, seorang pendeta gereja reform lain, juga di Prancis, bernama Jacques Roger, mengalami hal yang sama. Dia berusia 70 tahun. Dan selama hampir 40 tahun dia selalu berhasil lari dari kejaran pemerintah. Selalu berhasil sembunyi, selalu berhasil lari. Berkali-kali hampir tertangkap tetapi tidak tertangkap. Sampai akhirnya dia tertangkap. Dan pada waktu ditangkap, Jacques Roger mengatakan begini. Aku yang kalian cari selama 39 tahun lebih ini. Sudah waktunya kalian menemukanku. Dia di penjara. Dia menghabiskan hari-harinya di penjara untuk menguatkan orang-orang Kristen lainnya yang berada di tahanan karena iman mereka juga. Waktu dia digiring ke tempat eksekusi, dia mengutip lagu yang sama dari Mazmur 118 ayat 24 yang dinyanyikan oleh Louis Rang beberapa minggu sebelumnya. Inilah hari bahagia yang kita tunggu-tunggu. This is the day that the Lord has made. Dan dia mati di sana. Martir yang ketiga, François Rochette, ditangkap 17 tahun kemudian. Dia juga ditawarkan untuk dibebaskan kalau dia mau menyangkal iman Protestannya dan dia menolak. Waktu dia digiring di jalanan yang penuh dengan orang sambil melihat dia digiring,
Dia kemudian sambil berjalan malah menguatkan iman orang-orang yang percaya lainnya di sepanjang jalan itu. Dan sampai di tiang gantungan, dia bernyanyi. Inilah hari bahagia yang kita tunggu-tunggu. This is the day that the Lord has made. Surah ayat ini mengingatkan, jika kita mati karena Kristus, itu bukan kehancuran, tetapi justru hari yang kita tunggu-tunggu. Karena Tuhan akan memberikan keselamatan kekal. Hari yang bagi Yesus adalah hari penderitaan sekaligus kemenangan bagi kita. Hari itu kita tunggu-tunggu dan nantikan juga. Ada satu kali nanti hari itu akan tiba dan kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, hari ini adalah hari Paskah. Dan bagaimana kita harus berespons kepada berita kematian dan kebangkitan Yesus. Mazmur 118 mengingatkan kita 4 hal tadi. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus sudah genapi itu. Saudara, kalau di dalam masalah, kesulitan hidup lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Kita salah. Karena Yesus anak Allah sudah datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus sudah mati dan bangkit untuk itu. Maka pertanyaannya bukan di mana Tuhan, tapi di mana kita. Di mana kita? Mengapa kita tidak datang kepadanya? Mengapa kita tidak bersyukur dan memuji Dia untuk apa yang sudah Dia kerjakan buat kita di kayu salib dan di hari kebangkitan itu? Di mana kita? Yang kedua, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran saudara. Tapi mari segala kekhawatiran dan ketakutan itu kita taruh di tempat yang benar. Karena Tuhan di pihak kita. God is for us. Sementara manusia, apapun juga tidak ada yang lebih berkuasa dibanding Tuhan. Dan yang ketiga, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Maka mari kita berlindung kepada Tuhan. Karena itu jauh lebih bijak, lebih benar, lebih aman, lebih baik, dan lebih berguna bagi kita. Dan yang terakhir, aku tidak akan mati, tapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup, mari kita pakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita bersaksi, mari kita menyatakan kasih Tuhan. Mari kita membicarakan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, sekalipun tubuh kita melemah, decaying, sekalipun kita mati, kita tetap bisa berkata, this is the day that the Lord has made. Kita menantikan hari bahagia itu bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Dan biarlah kita bersorak-sorai, bersuka cita di dalam hari itu. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Sudah berapa kali saudara mendengar berita Yesus datang untuk menyelamatkan? Yesus mati, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan menjadi batu penjuru bagi kita. Sudah puluhan kali mungkin kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Apa respon kita? Masihkah kita berespons seperti ini? Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masihkah kita bisa berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia mati dan bangkit bagiku. Masihkah kita berkata lebih baik berlindung pada Tuhan? Kasihnya tidak mungkin bisa diragukan daripada percaya kepada manusia. Masihkah kita berkata aku tidak akan mati tapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan. Biarlah berita Jumat Agung dan Paskah sekali lagi mengobarkan hidup kita untuk hidup bagi Dia. Penuh percaya kepadanya, bergantung kepadanya.
Masing-masing berdoa dan nanti saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Paskah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau menderita, mati di salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Menyatakan kemenangan-Mu. Dan Engkau menjadi fondasi dan penentu hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan terus-menerus berespon dengan benar kepada berita kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mau bersyukur, memuji-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau berlindung padamu. Kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Berkati ya Tuhan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Paskah. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.